dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif, yaitu Saudara Firly Bahuri. Putusannya saya pikir nggak usah saya ulang kembali, sudah dibacakan. Sanksinya sanksi berat, diminta untuk mengundurkan diri. Pelanggaran yang dilakukan ada 3. 1, mengadakan pertemuan tadi itu, dan ini kedua, tidak dilaporkan, tidak diberitahukan kepada teman yang lain, pimpinan yang lain. Yang ketiga, menyangkut tidak dilaporkannya secara jujur harta kekayaan di dalam LHKPN. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Firly Bahuri, mantan Ketua KPK, dinyatakan melanggar kode etik berat ya oleh Dewas KPK. Akhirnya, kalau di dalam kasus-kasus dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri, di periode sebelumnya Dewas hanya memutuskan adanya pelanggaran kode etik ringan, maka ini adalah puncaknya, ya, di mana Dewas kemudian memutuskan Firly Bahuri melanggar kode etik berat terkait dengan dugaan pemerasan terhadap SYL. Meskipun alasan dari Dewas untuk memberikan putusan pelanggaran kode etik berat itu dititik beratkan pada 2 hal. Pertama adalah soal kebohongan ya yang dilakukan oleh Firly Bahuri, terutama ada beberapa aset milik dirinya yang tidak dilaporkan, termasuk milik istrinya di LHKPN. Dan yang kedua, tidak kooperatif ya dalam mengikuti sidang-sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan atau yang diselenggarakan oleh Dewas. Nah, masalahnya kemudian muncul ketika Dewas memberikan rekomendasi atau Dewas kemudian mengusulkan agar Firly Bahuri mengundurkan diri. Nah ini kan tidak klop ya antara pelanggaran kode etik berat dengan tuntutan atau justru permintaan dari Dewas agar Firly Bahuri mengundurkan diri. Mestinya kan biasanya dalam banyak kasus seperti terakhir yang di MK misalnya, meskipun juga tidak dipecat, tapi setidaknya dicopot ya dari posisi ketua MK, ini menimbulkan polemik ya. Sebenarnya kalau ngomong soal bagaimana mekanisme yang jelas terkait dengan penanganan ya dari pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh pejabat publik itu mestinya seperti apa. Nah untuk membahas itu kita ngobrol lagi dengan Emerson Yunto ya dari Visi Integritas. Son kayaknya masih agak-agak flying. Jet lag Pak Tan. Kita dari Pucuk Pare, satu resto dan kafe plus tempat pertemuan di Pandeglang. Ini tempat yang bagus Pak Tan buat liburan sekaligus meeting dengan teman-teman. Bisa camping juga di situ. Bisa camping juga di kantor. Jadi silakan teman-teman kalau ingin liburan bisa mampir ke sana, Pak Tan, di daerah Pandeglang. Ini bukan iklan ya, Son? Bukan iklan, cuma titipan, Pak Tan. Titipan. Kita juga nggak dibayar ya? Iya, nggak dibayar, iya. Paling teman kita, Pak Tan. Karena temen aja. Itu temen. Son, ya, ini Dewas nih, ya sudah memutuskan pelanggaran kode etik berat akhirnya. Tapi kok lucunya Firly diminta untuk mundur gitu. Kan nggak ketemu nih antara keputusan dengan kesimpulan gitu ya. Ya, gimana ya, jadi pertama yang harus dilihat nih prosesnya panjang banget ya. Ada yang bilang ini agak berlarut, kemudian memang betul Firly tidak kooperatif. Satu sisi Dewasnya juga kelihatannya juga nggak terlalu tegas gitu ya merespon ini. Jadi kalau memang tidak kooperatif ya harusnya sejak jauh sebelum Firly mengajukan pengunduran diri harusnya sudah ada putusan bahkan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh Dewas ini menurut kita sih agak
nggak tahu sebutannya menggelikan kah atau apa? Jaga sembung bawa golok. Jaga sembung main Tamiya kali ya. Apanya pertimbangan udah cukup bagus bahwa orang ini dinyatakan melanggar pelanggaran berat, tapi hukumannya adalah meminta dia mundur. Kenapa nggak misalnya meminta mencopot jabatannya sebagai ketua KPK, atau misalnya presiden merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan pemberhentian tidak tetap gitu karena melakukan perbuatan tercela tuh Pak Adnan. Tapi kan masalahnya Son, kalau kita coba go through di undang-undang KPK yang baru ya, dan ini juga sekaligus menandakan apa yang dulu kita kritisi sejak lama, bahwa proses revisi undang-undang KPK yang sangat cepat itu akhirnya juga meninggalkan problem. Ya, pada akhirnya kan dia kan terbuka ya, pelan-pelan ya. Jadi ada masalah serius kalau memang digarapnya buru-buru dan kemudian punya pretensi pretensi tertentu ya, bahwa yang penting udahlah KPK undang-undang KPK direvisi, Dewas ada tapi fungsinya wewenangnya tidak terlalu jelas, direduksi misalnya, atau masuk satu klausul ya yang mestinya ada. Karena sebagai pengawas tentu dia juga diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu ya. Ya, betul. Dan salah satunya ya diberikan wewenang untuk memecat dong mestinya gitu. Kalau pegawai KPK bisa dipecat oleh Dewas, kenapa pimpinannya enggak? Ya. Nah ini yang hilang Son dari Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Tapi masalahnya begitu diturunkan ke peraturan Dewas juga tidak ditafsirkan gitu ya dengan agak progresif gitu ya, di mana Dewas bisa memecat. Perkara kemudian nanti itu digugat atau di challenge gitu ya oleh pihak-pihak yang dipecat oleh Dewas, itu kan bagian dari mekanisme memperbaiki regulasi sebenarnya atau kebijakan kan. Nah ini masalahnya yang kemudian membuat putusan Dewas itu menjadi cupu gitu ya kalau anak sekarang ngomongnya itu ya. Dipikir suhu ternyata cupu ya. Jadi putusannya garang. Pertimbangannya garang. Pertimbangannya garang. Firly Bahuri melanggar kode etik berat. Betul. Tapi anti klimaks gitu. Karena kemudian diminta mengundurkan diri. Kan mungkin nggak Firly mengundurkan diri. Misalnya kalau diminta gitu. Terutama karena karakter orangnya kan seperti itu. Nah ini bagaimana mencari jalan keluar ya, yang kira-kira bisa menempatkan seorang pejabat publik yang bermasalah dan serius masalahnya, itu bisa ditempatkan sebagai pejabat yang nggak layak, dan akhirnya bisa diberhentikan dengan tidak hormat gitu ya, bukan hanya diberhentikan sebenarnya. Ya, bukannya dicopot dari jabatannya, tapi diberhentikan dengan tidak hormat ya. Istilah pemberhentian dengan tidak hormat, PDTH kalau yang trennya begitu ya. Seperti Sambo kan, Sambo gitu ya. Jadi KPK dalam hal ini justru agak terbelakang ya ketimbang tadi teman-teman di kepolisian ya. Bagaimana teman kepolisian begitu dengan sidang etiknya itu sangat keras gitu ya, memecat Sambo gitu. Dan terbuka ya. Terbuka. Dan dari aspek ini kan citra KPK sebenarnya yang dilakukan Firly adalah membahayakan citra KPK dan sudah tentu pastinya menurunkan citra KPK di mata publik. Hukumannya bukan pengunduran diri harusnya, tapi hukumannya adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Dipecat lah ya, dipecat, pecat. Karena ada pecat dengan tidak hormat, artinya pecat sebagai anggota sekaligus pimpinan KPK. Nah, belajar dari kasus ini kan sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Pertama, mungkin peraturan Dewasnya perlu dikoreksi, perlu direvisi ya. Dia kelemahan-kelemahan kemarin, misalnya kalau tidak ada si terperiksa tidak mau, apakah ada upaya paksa yang bisa dilakukan. Dan kemudian yang kedua, ketika aspek penghukumannya harusnya bisa langsung diputuskan atau tetap meminta rekomendasi kepada presiden. Ini yang kita lihat ya tadi, kan muncul di luar hukuman terhadap ini adalah tarik ulur, apakah presiden sebaiknya harus gimana sih? Nah ini menerima pengunduran diri atau enggak?
Jangan sibuk muter-muter ke daerah ya. Betul, sibuk-sibuk ke daerah untuk kampanye terselubung misalnya gitu ya. Kampanye program pemerintah maksudnya Pak Ton. Nah, ini yang nggak bisa nggak bisa dibiarkan. Jadi sepanjang tidak ada sanksi yang keras buat pelaku pelanggar etik, ya orang akan santai-santai aja tuh. Jadi dan ini akan banyak orang pasti akan mencibir buat apa ada dewas, buat pada majelis kehormatan kalau hukumannya juga biasa-biasa aja, tidak memberikan efek jerah buat pelaku. Gitu. Nah ini kan ketika dewas juga sudah nggak punya jalan keluar ya yang tegas ya, mengingat tadi ya regulasi KPK-nya juga nggak memberikan ruang tafsiran terhadap undang-undang itu, pada posisi dewas juga tidak progresif begitu ya. Nah akan tetapi kan karena putusannya sudah melanggar kode etik berat, di luar konteks Firly sudah pernah mengajukan pengunduran diri ya, meskipun klausul permohonannya salah gitu ya, sehingga ditolak waktu itu oleh Setnek. Kabarnya dia mengajukan lagi ya, mengkoreksi mungkin draft surat permohonan pengunduran dirinya. Tapi pengunduran diri sebagai pimpinan KPK dengan diberhentikan secara tidak hormat itu kan berbeda ya. Ya, ada konsekuensi lain misalnya. Kalau dari sisi pandangan publik, pengunduran diri lebih terhormat daripada misalnya diberhentikan dengan tidak hormat ya. Plus juga konsekuensi soal kalau misalnya dia adalah penyelenggara negara, pensiunnya masih sudah pensiun misalnya begitu ya. Nah ini akan kemudian terjadi tren ini terjadi di banyak kasus korupsi, khususnya melibatkan anggota dewan tuh. Ketika ada kasus yang sedang berjalan, dia mengajukan pengunduran diri. Pengunduran diri dia masih dapat tuh dana pensiun buat, karena dianggap tidak ada masalah. Tidak ada masalah gitu ya. Ini yang kemudian dipakai oleh Firly Bahuri gitu ketika ada kasus ini. Sebelum ada putusan, kemudian juga dia mengajukan pengunduran diri. Saya agak khawatir begini juga Pak Tan. Jangan sampai misalnya dewas itu kayak cocok lagi menyocok-nyocokkan dengan misalnya apa yang sudah dilakukan oleh Firly Bahuri. Kan Firly Bahuri pinginnya mundur ya, bukan dipecat kan. Nah ini yang kemudian akhirnya keluar rekomendasi diminta untuk mengundurkan diri. Firly juga pasti akan bisa bilang bahwa ini kan sudah sesuai nih dengan keinginannya dewas gitu ya, bukan pemberhentian dengan tidak hormat gitu. Oke, terakhir Son, ini posisi dewas harus apa Son ke presiden? Karena kita juga harus menuntut ya presiden mengambil sikap yang jelas, karena pimpinan KPK itu kan sekarang di bawah presiden. Ya paling tidak begini, proses pidana sedang berjalan di kepolisian untuk Firly Bahuri, kemudian permintaan pengunduran diri Firly itu juga sedang diajukan kembali ya, kemarin bisa dikatakan dikoreksi kemudian diajukan lagi. Pilihannya adalah sebaiknya apakah presiden harus terima atau bisa bukan menerima pengunduran diri tapi langsung memberhentikan secara tidak hormat berdasarkan pertimbangan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas. Jadi itu artinya dewas harus mengirim informasi secara resmi ke presiden ya. Menyampaikan secara resmi kepada presiden. Kan rekomendasi itu kan sifatnya rekomendasi ya, artinya presiden bisa menimbang-nimbang. Kalau ini udah pelanggaran berat ya bukan menerima pengunduran diri, tapi surat yang dikeluarkan oleh presiden adalah pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Firly Bahuri. Nah, jadi eskalasinya bukan menerima pengunduran diri, tapi justru dibalik tuh menyatakan bahwa dia sudah terbukti melakukan pelanggaran etik berdasarkan dewas. Hukumannya adalah diberhentikan dengan tidak hormat oleh presiden. Jadi karena ada dua situasi hari ini ya, satu sisi Firly mengajukan kembali permohonan pengunduran diri, pada sisi lain dewas telah memutuskan Firly melanggar kode etik berat. Nah pilihannya presiden mau ngambil yang mana? Karena yang bisa memberhentikan pimpinan KPK kan cuma presiden bukan yang lain gitu ya. Nah sekarang presiden maunya yang mana? Kalau menurut kita, presiden harus ngambil yang dewas. Betul. Jadi mengabaikan surat permohonan pengunduran diri Firly untuk kedua kalinya dan menggunakan pertimbangan dewas untuk memberhentikan dengan tidak hormat Firly Bahuri. Oke Son.
Thank you untuk insight-nya. Sahabat integritas, itu dia diskusi kita kali ini. Jangan sampai pengadilan kode etik terhadap para pejabat publik itu hanya dianggap sebagai dagelan gitu ya. Karena di depan garang putusannya tapi di ujung jadi lemas gitu. Nah, ini kita ingin hindari. Oleh karena itu kita juga menuntut dalam kasus Firly Bahuri ini Presiden Jokowi mengambil sikap yang jelas dan tegas supaya ini juga bisa menjadi preseden ya di dalam berbagai kasus-kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan para pejabat publik. Kalau ASN aja langsung dipecat, ya pejabat publik mestinya jauh lebih keras ya karena mereka punya tanggung jawab lebih besar, punya gaji lebih besar, punya wewenang lebih besar. Demikian sahabat integritas, diskusi kita kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.